Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Braja. Selamat datang di SBMPT Mustaida Muhammadiyah Garut tahun akademik 2024-2025. Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arkom Muhammadiyah Garut membuka program studi pendidikan agama Islam, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, ekonomi syariah, pengembangan masyarakat Islam, studi agama. Yang dimana bisa dilihat kampusnya luar biasa, yang sudah berdiri sekitar 22 tahun. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Braja. Latar belakang penyusunan rencana strategik atau rencana pemasaran. Perencanaan hakikatnya untuk memberikan gambaran bagaimana manajemen pengaturan dalam sebuah organisasi itu bekerja hari ini yang diproyeksikan ke depan dan mengantisipasi resiko yang terprediksi dan tidak terprediksi. Perencanaan dapat dibagi-bagi. 1. Perencanaan jangka panjang biasanya 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun. 2. Perencanaan jangka menengah biasanya 5 tahun, 10 tahun. 3. Perencanaan jangka pendek, biasanya 1 tahun, 2 tahun. 4. Perencanaan semesteran. 5. Perencanaan triwulan. 6. Perencanaan bulanan. 7. Perencanaan mingguan. 8. Perencanaan harian. Tergantung kepada pemilik perusahaan, kebijakan negara, atau sesuai selera yang disesuaikan dengan kebutuhan. Perencanaan jangka menengah bahan-bahannya diambil dari perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek biasanya sudah beralih kepada bidangnya masing-masing dan masuk ke prioritas yang harus dilakukan pada bulan tersebut yang telah ditentukan. Biasanya ini diambil dari perencanaan jangka menengah, ya, dimasukkan ke jangka pendek. Apa yang terpenting yang harus ditulis dalam latar belakang perencanaan perusahaan? Bagi perusahaan yang sudah berjalan, yang harus ditulis dalam latar belakang perencanaan perusahaan, 1 adalah peluang. Yang kedua adalah kekuatan yang dimiliki untuk mencapai peluang. Ketiga, ancaman yang dapat merontokkan kekuatan yang hendak dikembangkan sehingga kekuatan tersebut kurang bisa dimaksimalkan untuk menangkap peluang. Dan yang keempat adalah kelemahan perusahaan dalam berbagai sisi yang berhubungan dengan ketidakmampuan untuk mengatasi ancaman sehingga kekuatan kurang mampu dimaksimalkan dan peluang kurang bisa dimaksimalkan. Bagi perusahaan yang belum berjalan dengan baik atau perusahaan baru, yang harus ditulis dalam latar belakang perencanaan perusahaan adalah 1. Kekuatan yang dimiliki yang diarahkan pada peluang. Yang kedua adalah peluang yang dimiliki dengan kekuatan yang dimiliki untuk diarahkan kepada peluang. Ketiga adalah ancaman yang dapat merontokkan kekuatan yang hendak dikembangkan sehingga kekuatan tersebut kurang bisa dimaksimalkan untuk menangkap peluang. Keempat adalah kelemahan perusahaan dalam berbagai sisi yang berhubungan dengan
ketidakmampuan untuk mengatasi ancaman sehingga kekuatan kurang mampu dimaksimalkan dan peluang kurang bisa ditangkap. Caranya adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, dan sebelum dianalisa, setelah itu baru ditulis dalam latar belakang. Peluang adalah sesuatu di luar perusahaan yang bisa diperjuangkan untuk menjadi sumber energi eksternal yang akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Contohnya adalah pertanyaan-pertanyaan bagi perusahaan yang sudah berjalan untuk memberi gambaran terhadap peluang atau eksternal perusahaan adalah, perusahaan kita ini sudah berjalan sekian tahun. Coba sebutkan berapa besar pangsa pasar yang masih bisa diraih. Seberapa besar produk yang diciptakan perusahaan kita ini masih sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang berubah hari ini ke depan. Ini ada kebijakan negara yang memberikan peluang kepada UMKM untuk berkembang. Coba sebutkan kemajuan apa yang masih bisa diambil oleh perusahaan kita ini sehingga perusahaan bisa berkembang dengan kebijakan negara tersebut. Situasi dan kondisi lingkungan yang terjadi perubahan yang sangat cepat ini, jika kita maksimalkan, ada nggak potensi yang masih kita miliki? Apa perusahaan kita masih bisa dikembangkan? Berapa besar kemajuan yang masih bisa kita dapatkan? Perusahaan dapat kepercayaan dari pemerintah, dari perusahaan-perusahaan yang lebih besar, dari masyarakat. Apakah peluang ini bisa ditangkap oleh perusahaan? Setelah dijawab, tentu harus dianalisa, didiskusikan, baru perdebatan dilakukan. Apa benar itu adalah peluang? Itulah awal mula penulisan rencana perusahaan. Kekuatan adalah faktor internal atau di dalam yang dimiliki oleh perusahaan, baik berupa manusia, dana, teknologi, metode, sarana dan prasarana, tempat, proses, atau hasil dan lainnya yang merupakan nilai bagi perusahaan. Pertanyaan untuk menggali kekuatan adalah, setelah kita menemukan peluang yang telah dianalisa, yakin peluang itu benar-benar ada dan insya Allah masih bisa dicapai? Pertanyaan selanjutnya, apakah kita memiliki kekuatan untuk mencapai sejumlah peluang yang sudah terlihat terbuka untuk perusahaan kita tersebut? Pertanyaan dijawab oleh peserta diskusi. Jangan didebat pikiran-pikiran yang muncul. Setiap orang dapat mengemukakan kekuatan yang digunakan atau dikembangkan untuk meraih peluang yang ada di depan kita. Setelah semuanya ditulis, mulailah dianalisa, terkumpullah prioritas kekuatan yang utama yang benar-benar dapat digunakan dan dapat dikembangkan sehingga peluang yang sudah dianalisa tersebut mampu ditangkap. Pertanyaan untuk menggali ancaman adalah, setelah kita analisa dan dibuatkan prioritas, kita tulis peluang-peluang yang masih bisa ditangkap atau diraih hari ini ke depan dengan memaksimalkan kekuatan perusahaan. Selanjutnya pertanyaan untuk ancaman-ancaman faktor luar atau eksternal. Ada satu, ancaman apa yang terjadi dan yang akan terjadi hari ini dan masa yang akan datang. Untuk menjawab ancaman, kita harus melihat apa yang akan dilakukan oleh pesaing kita. Apakah dia menyebar berita hoaks, membajak SDM yang berkualitas dan strategis di kita? Apakah dia meningkatkan promosi yang jor-joran atau tidak? Apakah dia meningkatkan kualitas produk dan pelayanan dan sebagainya?
Yang kedua, situasi politik yang berubah. Ketiga, situasi bencana alam. Keempat, situasi perubahan teknologi perusahaan pesaing. Kelima, dan ancaman-ancaman lain di luar kendali perusahaan dan datang bisa saja terjadi tiba-tiba. Semua itu perlu dianalisa, dibuatkan prioritas ancaman, sehingga kita ke depan bisa fokus kepada prioritas ancaman yang sangat merugikan perusahaan yang akan terjadi tersebut. Contoh pertanyaan-pertanyaan untuk kelemahan perusahaan adalah: setelah kita tahu peluang, kekuatan, dan ancaman terhadap kekuatan perusahaan untuk mencapai peluang tersebut, maka terakhir memeriksa apa yang sebenarnya kelemahan-kelemahan perusahaan untuk mampu meningkatkan kekuatan, mampu berhadapan dengan ancaman yang mengganggu perusahaan. Contoh pertanyaan untuk kelemahan perusahaan adalah, biasanya kelemahan-kelemahan perusahaan sangat banyak. Dilihat dari modal dana yang dimiliki perusahaan, fasilitas perusahaan, teknologi perusahaan, pemasaran, produksi, kemampuan manajemen, dan lain dalam berbagai bidang. Pertanyaan kelemahan-kelemahan perusahaan adalah biasanya dilakukan sudah per bidang. Ya, apa saja yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan dalam bidang manajemen atau bidang pemasaran atau bidang produksi begitu ya, ini kurang mampu meningkatkan peluang pendapatan dengan cepat, kurang mampu memperkuat kekuatan untuk mengatasi ancaman dan persaingan dan pengaruh lingkungan perusahaan. Mulailah mempraktekannya sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Dimulai dari pembuatan naskah rencana perusahaan yang hendak kita kembangkan, dan dimulai dari pembuatan latar belakang perusahaan. Contohnya seperti ini, judulnya Rencana Strategis Perusahaan Jangka Menengah Warung Raja Sate Khas Garut tahun 2024 tahun 2009 begitu. Bagian ke-1 latar belakang, bagian kedua visi strategi perusahaan, bagian ketiga indikator-indikator keberhasilan, bagian keempat peluang kekuatan ancaman kelemahan, bagian kelima program kegiatan perusahaan 2004-2009, bagian keenam pendanaan, bagian ketujuh penutup. Dalam pembuatannya tentu tidak seperti urutan-urutan di atas, karena dalam prakteknya justru dimulai dari analisa peluang, kekuatan, ancaman, kelemahan yang ditulis hasilnya dalam latar belakang perusahaan. Ya, sebelum naskah perencanaan itu jadi kita ini yang paling penting diperhatikan adalah bagian kedua, visi, misi, strategi perusahaan. Ya, di mana visi ini ada dua, ada visi perusahaan yang baru berdiri dan ada perusahaan yang sudah lama berdiri. Visi perusahaan yang baru berdiri itu dimulai dari kekuatan, peluang, ancaman, dan kelemahan. Sedangkan visi perusahaan yang sudah berjalan dimulai dari peluang, kekuatan, ancaman, dan kelemahan yang ditulis nanti semuanya itu dalam latar belakang, sehingga pada waktu perencanaan itu rencana strategis, naskah rencana strategis itu dibaca, maka yang pertama sebetulnya sudah terbaca, semuanya itu sudah terbaca. Tinggal perinciannya masing-masing yang dituangkan di dalam naskah perencanaan rencana strategis jangka menengah. Dan itu nanti dipraktekkan oleh bidangnya masing-masing. Pada waktu
perencanaan itu rencana strategis, naskah rencana strategis itu dibaca, maka yang pertama sebetulnya sudah terbaca, semuanya itu sudah terbaca, tinggal perinciannya masing-masing yang dituangkan di dalam naskah perencanaan rencana strategis jangka menengah, dan itu nanti dipraktekkan oleh bidangnya masing-masing. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Jika ada yang kurang paham atau hendak ditanyakan atau berpendapat, silahkan. Jika ingin mendalami lebih lanjut, silahkan buka materi di YouTube. Sangat banyak yang dibuat oleh para pakar. Ini adalah salah satu materi yang saya biasa kerjakan. Tentu, saya sangat terbuka dengan ilmu baru, dengan cara baru. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan perusahaan kita bertambah maju. Terima kasih. Terus pelajari video-video saya, semoga menjadi wawasan baru bagi Anda.